Siap. Hormat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Kalian sudah berdoa? Sudah Ibu. Silahkan duduk. Hadir semua hari ini? Hadir semua Ibu. Kalau semua hadir, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, kita kebersihan, hapus papan. Sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, adik-adik masih ingat materi minggu lalu? Masih Ibu. Ya. Tentang apa materi minggu lalu? Tentang makhluk hidup. Makhluk. Ya. Nah, Ibu mau bertanya, makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi berapa bagian? Ya. Yang Pertama makhluk hidup. Makhluk tak hidup. hidup. Nah, itu materi kita masuk pada materi hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari materi hari ini. Yang pertama, tujuannya ada dua, yang pembelajaran dari pertama, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jadi baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan Ibu akan membagikan dua kelompok. Kalian mempresentasikan tentang perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Jadi memberikan nomor observasinya pada kelompok 1, kelompok 2. Ibu berikan waktu diskusinya 2 menit. Silakan kalian diskusi sama-sama. Baik, waktunya sudah sampai 2 menit. Kalian sudah diskusi? Sudah Ibu. Kalau sudah, kelompok 1 silahkan presentasi di depan. Ya, terima kasih. Saya akan mewakili presentasi kami dari kelompok 1 mengenai makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya, yang termasuk dalam makhluk hidup yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Yang termasuk dalam makhluk tak hidup itu seperti meja, bangku, buku dan lain-lain. Oke, kita beri aplaus pada kelompok 1. Pintar, silahkan duduk. Kelompok 2 kalau sudah silahkan maju di depan presentasi.
Baik, saya dari kelompok 2. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Adalah 1. Bergerak, 2. Memerlukan makanan, 3. Bertumbuh dan berkembang. Terima kasih. Kita beri aplaus pada kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk. Oke. Diskusi dari kalian itu sangat bagus dan benar. Jadi kita semua beri aplaus lagi. Baik. Jadi kita akan sama-sama membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi yang pertama, yang kalian tahu apa ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa bagian? 2. 5. Ya, 5 bagian. Yang pertama, ciri yang pertama itu apa? Bernapas. Ya, bernapas. Bernapas. Ya, adik-adik, siapa yang bisa sebutkan pengertian dari bernapas? Atau apa itu bernapas? Yang bisa angkat tangan. Salah benar tuh, intinya bisa menjelaskan. Siapa yang bisa? Oke, kalau tidak bisa, di sini bernapas merupakan proses pengambilan udara atau O2 dari luar dan mengeluarkan udara atau CO2 dari dalam tubuh. Itu yang disebut dengan bernapas. Nah, kita masuk pada ciri yang kedua adalah bergerak. Pintar sekali. Ya, bergerak. Ya, bergerak. Nah, siapa yang bisa menjelaskan bergerak? Angkat tangan ya. Bergerak itu contohnya perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat lain. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus pada teman kamu, Devi. Oke. Ya, Ibu mengulangi pengertian atau apa itu bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti sementara Ibu bergerak. Ya, itu namanya perubahan posisi atau perpindahan posisi. Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga adalah apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Memerlukan makanan. Memerlukan makanan, betul. Memerlukan makanan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu memerlukan makanan? Tidak bisa. Oke, Ibu menjelaskan memerlukan makanan itu setiap makhluk hidup harus memerlukan makanan. Nah, memerlukan makanan itu misalnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia itu memerlukan makanan, bisa membuat makanan atau mengambil makanan dari makhluk lain, seperti bisa mengambil sayur-sayuran atau buah-buahan dari tumbuhan, atau mungkin bisa mengambil makanan dan minuman atau seperti daging dan susu dari hewan. Ya, salah satu contoh dari memerlukan makanan. Nah, yang ciri keempat adalah bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu bertumbuh dan berkembang? Tidak bisa. Nah, kalian perhatikan gambar di sini.
Gambar di sini kalian perhatikan. Nah, ini yang disebut dengan bertumbuh dan berkembang. Nah, Ibu memberikan salah satu contoh atau seperti manusia atau hewan. Ya, saat kita masih kecil atau kita masih bayi, kita akan bertumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa. Nah, ini yang disebut dengan bertumbuh dan berkembang. Nah, di sini bertumbuh merupakan proses peningkatan jumlah ukuran dan volume sel-sel tubuh. Nah, sedangkan berkembang itu proses menuju kedewasaan yang tadi Ibu sudah memberitahukan pada adik-adik semua. Contohnya seperti ini. Saat kita bayi, kita akan berkembang dan bertumbuh menjadi orang dewasa. Itu yang disebut dengan bertumbuh dan berkembang. Nah, masuk pada ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsang atau disebut dengan kiri beletas. Peka terhadap rangsang. Atau kiri beletas. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu peka terhadap rangsang? Siapa yang bisa angkat tangan? Tidak bisa. Nah, di sini peka terhadap rangsang atau disebut dengan kiri beletas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Misalnya, memberikan contoh saat adik-adik terkena panas atau mungkin terkena api, adik-adik pasti terasa panas atau terbakar. Nah, itu yang disebut dengan peka terhadap rangsang. Atau Ibu memberikan salah satu contoh lagi seperti putri malu. Kalian bisa lihat toh? Kalian pernah lihat yang namanya putri malu. Nah, putri malu ini kita sentuh, dia akan layu. Ya, itu yang namanya peka terhadap rangsang. Sudah, materi hari ini cukup sampai di sini. Yang kurang mengerti materi hari ini atau kurang paham, silahkan bertanya. Siapa yang bisa? Kalau tidak ada, Ibu memberikan kalian tugas minggu depan kumpul sebelum kita mulai dengan pelajaran. Jadi adik-adik semua siapkan buku kalian semua, buku tugas kalian untuk mencatat tugasnya. Sudah? Sudah, Ibu. Kalau sudah, Ibu soal yang pertama, memberikan soal yang pertama, kalian pulang mengamati lingkungan kalian atau sekitar rumah kalian, makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang ada di lingkungan kalian. Ya, tugas kalian itu saja. Dan Ibu berpesan nanti kalian pulang belajar, karena pertemuan minggu depan nanti Ibu sebelum kita masuk pada pelajaran, Ibu akan memberikan kalian kuis. Jadi adik-adik semua pulang belajar baik-baik supaya minggu depan bisa isi soal kuisnya dengan benar, ya. Oke. Jadi Ibu senang dengan kalian hari ini karena diskusi kalian itu bagus, ya, bagus, dan bisa menjelaskannya di depan juga bagus. Jadi pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini, dan kita akan bertemu minggu depan. Tapi ingat,
tugas kalian itu sebelum kita mulai dengan pelajaran kumpul ya, dan jangan lupa belajar untuk kuis minggu depan. Saya rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah habis. Ya, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu.